para ustadz tuh Bu, itu sakit-sakitan, penyumbatan pembuluh darah, itu semua karena faktor lemak berlebih. Ada kolesterol, semuanya. Kolesterol juga lemak, pegel-pegel, semua karena lemak. Nah, tapi begitu sudah mulai dia mengatur dengan menahan lapar, akhirnya alhamdulillah semua penyakit sembuh. Semua penyakit sembuh, pegel-pegel sembuh, penyumbatan sembuh, semuanya sembuh. Gitu. Itu yang terjadi dari rahasia puasa. Tapi ingat niatnya, kalau pas lagi puasa Daud, niatnya untuk Allah. Dan kalau lagi nggak ada puasa, ibu niatnya intermittent fasting, itu aja. Ingat, ngatur jendela makan 14 jam. Tidak makan kecuali hanya minum. Oke? Semoga Allah berkahi. Amin. Satu lagi. Yang doa belum dikabul. Pak Ustadz, aku berdoa tapi belum dikabul. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku jamin pasti aku terima. Nah, cara Allah menerima doa, perhatikan. Tahap 1 dikasih langsung. Ibu berdoa, ya Allah, lancarkan perjalananku hari ini. Ibu nyampe ke bandara, booking tiket, langsung masuk pesawat, pesawat take off, nyampe ke tujuan, dan dari tujuan ibu pulang, nyampe lagi ke rumah, lancar. Itu dikasih langsung. Yang kedua, ibu berdoa di rumah, ya Allah, lancarkan perjalananku. Di tengah jalan ibu kena macet, pesawat sudah hangus terbang. Ibu bertanya, katanya Allah menerima doaku. Tapi kenapa kok aku sekarang kena macet dan ternyata aku hangus tiketku, pesawat sudah terbang. Akhirnya ibu pulang. Begitu pulang, buka TV, ada berita pesawat yang harus ibu naiki jatuh. Oh, ini rahasianya. Allah bikin macet, ternyata ditunda. Jadi tetap diterima doanya, tapi ditunda. Halo? Terus yang ketiga, ibu nggak dapat langsung, ibu tidak ditunda, tapi nanti dapat di akhirat. Begitu masuk surga, para malaikat yang menyambut ibu di surga, nih Bu, doa ibu hari ini jadi ini ornamennya. Doa ibu hari ini jadi ini. Villa-villa ibu di sini, itu kemah-kemahnya semua, itu semua buah-buah doa yang tidak dikasihkan di dunia. Lalu kemudian kata ibu, ya Allah, coba tahu jadi begini, aku minta jangan kabul di dunia aja, langsung di akhirat aja. Itu ceritanya. Jadi semua diterima, hanya Allah yang ngatur. Makanya jangan ngatur Allah, jangan maksa Allah ikut kemauan kita. Kita tugasnya hanya minta, biarin Allah yang ngatur. Yes, gitu. Ya, bilang ke temannya, Bu, jangan ngatur Allah, biarin Allah ngatur kita. Harus ridho ya, apa yang Allah berikan. Yes, karena ustadzah sudah datang, ustadzah di sini. Ustadzah sudah datang, mah. Nih, Umah sudah datang. Silahkan Umah memberikan kata penutup. Iya dong. Ya. Ini masalahnya ibu-ibu, masalahnya. Ya, ngasih kesimpulan. Ada mau nanya lagi? Ustaz, ada mau nanya? Iya, biar Ustadzah yang jawab nih. Ini Ustadzah, mah. Enggak di sini aja jawabnya. Iya. Ini udah kangen nih. Oh, kangen. Bismillah. Silakan ya, Bu. Ingin kenal saja. Akan jawab itu aja ya. Ingin kenalan saja. Yang nanya, ya. Ini temanku, waktu kuliah di Pakistan, Bu. Saya lamar. Jadi dia baru masuk kuliah, saya lamar, Bu. Karena saya sudah menunggu bertahun-tahun nggak ketemu-ketemu. Iya, silakan. Pertanyaan aja.
Ayo. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk mungkin sekalian sharing ya, pengen tahu bagaimana pendapat atau ustadznya nanti yang mau menjawab. Kita ini kan maksudnya saya sendiri sebagai guru ya, tantangannya untuk mengajarkan anak, terutama anak-anak murid gitu ya, untuk mencoba mengajak mereka merasakan nikmatnya Ramadan itu kan lumayan berat gitu di saat yang sekarang ya, apalagi HP gitu ya, terutama anak-anak itu HP. Nah kadang kita sudah berusaha di sekolah, tapi terkadang di rumah tidak kondusif untuk memberikan suasana yang bisa mendukung gitu ya. Nah mungkin ada pesan atau kiat yang bisa saya lakukan gitu, terutama yang contohnya anak mendidik anak, tantangan HP yang saat ini mungkin games atau TikTok gitu ya, anak-anak sekarang seperti itu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada puasa. Sekarang lagi muncul di barat gerakan baru namanya gerakan puasa HP. Jadi mereka berpuasa HP. Loh. Mereka berpuasa HP selama 3 bulan. Ada yang nangis gemetar, ada yang menjerit gemetar gitu. Itu semua di sekolah-sekolah sekarang puasa HP. Karena merusak hati, merusak jiwa, merusak pikiran. Dan sekarang di Suez Bu, itu wajib nggak boleh pakai HP. Anak SD, SMP, SMA nggak boleh pakai HP semuanya. Di Australia juga sudah mulai, karena mereka tahu ini merusak itu. Nah, mungkin Ustazah punya pengalaman dulu waktu ngatur anak kita gimana tuh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu udah kenal saya kan? Jadi tahu saja anaknya berapa. Kayaknya penting dia kenalan ya. Anaknya berapa. Tapi gini dulu, tadi pertanyaannya kan tentang guru ya. Bunda guru ya? Jadi mensinkronkan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan anak di rumah. Nah kemarin juga kita parenting generasi Qur'ani, menjawab tantangan zaman di Palembang. Kemarin juga membahas tentang masalah sinkronisasi gitu antara pendidikan anak di rumah dengan di sekolah. Memang kiat-kiat yang kita beritahu ke mereka itu adalah visi sekolah dan visi rumah itu harus sama gitu. Jadi kita nggak bisa berjalan masing-masing ya. Di sekolah punya aturan ini, tapi di rumah nggak ikut aturan yang kita berlakukan di sekolah. Jadi nggak sinkron gitu ya. Nah ini masalahnya. Makanya penting ya, kalau di sekolah itu ada komite gitu ya. Itu juga kayaknya memang di situ lah kita harus ada penguatan ketika anaknya masuk, dan di situ ada SOP yang memang harus kita sepakati gitu, mengikuti aturan-aturan yang kita berikan di sekolah, di rumah juga dilakukan yang sama, biar anaknya itu juga nggak bingung gitu loh. Jadi saya pernah anak saya yang sebuah sekolah kelas 1 waktu itu, dia melihat gurunya bukunya cakep-cakep gitu ya. Jadi emang umum ya sekolah gitu ya, karena kita masukinnya karena di situ teman kita direkturnya gitu ya, masih sangat umum. Tapi dia program kurikulum di Singapura dicampur dengan Azhar gitu ya, seperti itu. Nah hari Jumat saya bilang, Bang, ayo potong bukunya, ini Jumatan, jadi sunahnya kan potong buku ya gitu ya. Ternyata dia nggak mau, karena dia lihat gurunya bukunya cakep-cakep gitu ya. Dia bilang nggak mau awal gitu. Nah itu saya mulai berpikir, wah ini nggak cocok ya gitu dengan apa yang kita lakukan di rumah dengan di sekolah gitu ya. Akhirnya kita pindahkan ya ujungnya gitu ya. Akhirnya karena susah kita mensinkronkan sekolah yang nggak satu visi. Seharusnya memang kita satu visi dengan sekolah sehingga seragam gitu. Misalnya waktu sholat kita berlakukan tepat waktu di sekolah, di rumah juga tepat waktu gitu ya.
Jadi seperti itu. Dan apalagi di bulan Ramadan gitu ya. Sebenarnya kalau bulan Ramadan bicara tentang HP itu malah sebenarnya lebih meringankan udah gitu. Tapi apa yang dilihat di HP ini yang bahaya. Anak kan lupa kalau main game terus puasa, lupa kan? Jadi kayaknya buat kita malah lebih ringan. Oh biar dia main HP, yang penting dia puasa gitu. Nah tapi kan jadi nggak bernilai di sini puasanya gitu, untuk apa ya, memahami hakikat puasa pada diri anak tuh jadi nggak kena gitu loh. Kenapa? Dia oke lah dia berpuasa, dia nggak ingat bahwa dia lapar, yang penting dia main HP gitu kan. Nah ini jadi salah lagi gitu kan. Jadi jangan sampai juga yang apa kata Rasulullah, laisa lahu siyam Kamin so'imin kamin shaimin laisa lahu min siyami laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak mendapatkan pahala itu, dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya aja. Kenapa? Karena dia nggak memaknai puasa yang sesungguhnya. Bu, kita pagi-pagi biasanya kan kalau Ramadan nyari tukang sayur ya. Nah, tukang sayur itu banyak gosip-gosip ya, beda. Si Anu gini, si Anu begitu. Ya, ini Anu begitu orangnya, jadi ngomongin orang di situ. Secara fikih puasa kita sah, nggak batal, nggak perlu bodoh. Tapi secara puasa hilang secara pahala dan bahkan mendapatkan dosa. Nah, anak-anak jadi seperti itu. Kalau kita biarkan dia main HP gitu seharian, ya memang dia berpuasa. Kita mengajarkan mereka tuh berpuasa gitu. Secara fikih oke, dia paham dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, udah paham mereka itu gitu ya. Tapi makna dari puasa itu sendiri dari ayat 83 sampai 187 itu kan rentetan dari ibadah Ramadan ya, yang artinya Ramadan itu bukan hanya puasa. Nah ini yang harus kita pahami, dalam Ramadan itu ada 3 hal yang menentukan kualitas puasa kita, menentukan kualitas Ramadan kita. Pertama, keyakinan puasa itu adalah wajib dari Allah, ya, itu kita harus pahami. Yang kedua, kita harus pahami target apa sih yang akan kita capai di Ramadan. Kan ayat pertama itu la'allakum tattaqun. Nah kalau dia bertakwa di akhir Ramadan itu berarti ini berkualitas. Nah kita harus tahu nih targetnya. Target kita adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Target kita menjadikan anak-anak kita ini anak yang baik, anak yang selalu memahami Ramadan itu seperti apa. Supaya apa? Dia paham bahwa Ramadan ini bukan hanya puasa. Di sana ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya kan? Ada khataman Al-Qur'an, ada tilawahnya, ada bersedekah, ada sahur, ada berbuka. Itu semuanya berpahala gitu ya. Nah ini yang harus kita ajarkan anak-anak kita di rumah. Jadi membersamai Ramadan bersama dengan keluarga kita gitu. Jadi bukan hanya kita yang paham tentang ini, tapi anak-anak juga harus paham gitu ya. Bukan hanya berpuasa, tapi ada tilawah Al-Quran, kan? Ada bersedekah yang tadi saya sebutkan. Itu targetnya. Yang kedua, paham. Yang pertama adalah meyakini puasa itu dari Allah, kewajiban puasa itu dari Allah. Yang kedua, kita pahami target kita la'allakum tattaqun, supaya berkualitas. Yang ketiga apa? Mengagendakan. Jadi kita nggak mungkin mencapai target itu kecuali kita sudah mengagendakan, merencanakan. Dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita pastikan bahwa mau berapa kali kita hataman. Nah, kita kompak semuanya tuh, berlomba-lomba. Oh si adek 1 kali hatam, abangnya 2 kali hatam, kita berapa kali hatam. Itu ditulis, direncanakan gitu. Dan kalau bisa memang sinkron ya dengan sekolahnya. Saya nggak tahu, saya kira Ramadan tahun ini katanya libur, ternyata enggak ya. Karena nggak libur. Jadi itu yang memang kita juga harus bisa koordinasi dengan sekolahannya gitu. Gimana caranya program di sekolah itu seperti apa sih? Tanya gurunya gitu ya. Oh seperti ini. Oh berarti saya sinkronkan juga kondisi target-target Ramadan di sekolah dengan di rumah supaya sama gitu. Saya kira itu ya jawabannya, sinkronisasi visi keluarga dan sekolah ya, supaya tidak bingung anaknya menghadapi Ramadan ini. Udah, itu aja. Masya Allah.